Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya firman yang akan kami baca, akan kami renungkan, dapat menolong kami dan menuntun kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya kita semakin hari bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus. Kita akan membaca Alkitab firman Allah yang tertulis, yang terambil dari Lukas pasal yang ke-17, Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini, yaitu menjadi hamba Tuhan yang setia. Atau saya perkecil, hamba Tuhan yang setia. Bapak Ibu yang terkasih, tentu menjadi seorang hamba merupakan sesuatu hal yang sangat sulit. Ya, karena posisi seorang hamba itu bukan di atas, tetapi di bawah. Dia harus betul-betul mengabdi kepada atasannya. Apalagi konteks yang kita baca, itu bukan konteks perhambaan di dalam bangsa Indonesia, tetapi konteksnya adalah di bangsa Israel, yang di mana status seorang hamba, status seorang budak itu tidak diperhitungkan. Apapun yang dilakukan oleh sang tuan, baik itu hal yang baik maupun hal yang tidak baik, itu sah-sah saja. Karena apa? Karena hamba itu sudah dibeli dari tangan tuan yang lain. Jadi sekarang dia sudah dibeli dan sekarang dia harus hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sang tuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tepat seperti itu juga kita diperhadapkan dengan Tuhan. Dahulu kita adalah diperbudak oleh iblis, dan iblislah yang menjadi tuan kita. Kita menuruti hawa nafsu si iblis itu. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Allah menebus kita, dan sekarang kita menjadi miliknya. Oleh sebab itu, sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Tentu berbicara soal hamba Tuhan, tidak hanya pendeta saja. Hamba Tuhan yang dimaksud adalah pada teks ini setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ulangi sekali lagi, hamba Tuhan adalah setiap orang yang percaya atau setiap orang yang mengikuti Yesus. Tidak hanya hamba Tuhan yang sekolah teologi saja. Tidak hanya yang menggembalakan satu jemaat, bukan. Setiap orang yang percaya adalah hamba Tuhan. Jadi khotbah atau firman Allah yang saya sampaikan pada saat ini bukan hanya kepada para pendeta,
tetapi kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, seperti halnya tadi dalam konteks perhambaan dalam bangsa Israel, tentu itu juga ditarik dalam konteks ketika kita menjadi milik Tuhan, artinya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, itulah yang menjadi Tuhan kita. Karena Dia sudah membeli kita dari tangan si iblis, dan kita sekarang menjadi miliknya, dan tentu kita juga hambanya, dan kita harus siap melayani Dia. Kita tidak boleh membantah lagi. Karena apa? Karena Dia adalah Sang Pemilik kita. Nah, kembali kepada teks yang kita baca tadi, Bapak Ibu. Kita harus merenungkannya pelan-pelan supaya kita bisa memahaminya. Jadi ada dua hal yang perlu kita pelajari pada teks ini. Ada dua hal supaya kita bisa menjadi hamba Tuhan yang setia. Tentu berbicara soal kesetiaan itu sangat sulit. Kalau setia hanya untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin kita gampang lakukan. Tetapi jikalau menjadi setia untuk selama-lamanya, itulah hal yang sulit. Hal yang sulit kita lakukan. Jadi setia ataupun juga taat, itulah yang harus kita lakukan kepada Allah. Bapak Ibu, ada dua hal. Yang pertama adalah ketika kita menjadi hamba yang setia atau menjadi hamba yang taat kepada Allah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus siap melayani Tuhan. Kita harus siap melayani Allah dimanapun kita berada. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan wherever. Jadi poin yang pertama wherever. Jadi wherever itu artinya dimanapun atau kemanapun kita harus siap melayani Tuhan. Makanya kalau kita baca ayat 7 hingga ayat yang ke-8 dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Jadi poin yang pertama, wherever. Kalau kita baca pada teks ini, Bapak Ibu, seorang hamba tadinya sudah menggembalakan atau membajak. Tentu berbicara soal menggembalakan atau membajak, itu tempatnya adalah di ladang maupun juga di sawah. Ya, kalau di ladang, ya dalam hal ini dikatakan membajak atau menggembalakan. Tentu kalau membajak pada konteks zaman dulu berbeda dengan konteks zaman sekarang. Kalau zaman dulu tentu membajaknya apa? Dengan alat-alat tradisional. Ya, dengan alat-alat tradisional. Tapi zaman sekarang sudah alat-alat modern. Atau juga halnya dengan ketika dia menggembalakan. Berbeda dengan menggembalakan zaman dulu dengan sekarang. Contohnya, kalau zaman dulu menggembalakan itu harus yang dibawa adalah kambing dombanya ke padang. Dan di sana dia harus menghadapi banyak hal si penggembala itu. Banyak hal yang harus dihadapi, baru bahkan tantangan daripada harimau yang akan menerkam daripada gembalaannya itu. Seperti kambing maupun domba. Tapi kalau zaman sekarang, dari zaman dulu, dombanya dibawa ke padang. Kalau zaman sekarang, rumputnya dari padang dibawa ke kandang. Tentu kan lebih gampang. Ya, nah itulah sebabnya seorang hamba itu tadi sudah melayani ya di satu tempat, yaitu ladang maupun sawah. Tetapi ketika dia pulang, apakah dia berpangku tangan? Dalam teks ini tidak. Ayat yang ke-8 dikatakan, bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Artinya sudah capek, sudah lelah,
ya seharian dia di ladang atau di sawah melakukan pekerjaan di sana. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, apakah dia berpangku tangan? Tentu tidak. Dia harus memiliki hati yang siap melayani Allah dimanapun dia berada. Tidak hanya di ladang, ya, tidak hanya di ladang. Tetapi dia harus menghadap satu tempat lagi, yaitu dapur, yaitu menyediakan tempat atau menyediakan makanan untuk sang tuan. Ya, kalau menyediakan makanan pada zaman dulu berbeda juga dengan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu itu harus dimasak sesuai dengan selera sang tuan. Kalau tidak sesuai dengan selera, contohnya kurang garam, kurang apalagi micin, kurang cabenya, harus dimasak ulang kembali. Kalau zaman sekarang, tinggal pesan dari GoFood, tinggal pesan saja. Makanya hamba-hamba dalam konteks sekarang sangat gampang ya, dikasih uang tinggal pesan, kan begitu. Tapi kalau zaman dulu beda, harus sesuai dengan selera daripada sang Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali ke poin pertama tadi, dia harus seorang hamba yang taat atau yang setia, harus siap melayani Tuhan wherever, dimanapun, baik di ladang tadi ya yang menggembalakan atau membajak, maupun juga di dapur yang menyediakan tempat makanan untuk sang Tuhan. Dia tidak hanya melayani di ladang saja, tetapi juga di dapur. Dia tidak hanya melayani di dapur saja, tetapi juga di ladang. Sekalipun tuannya tidak ada di ladang, dia tetap juga melayani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini sebenarnya kembali pada kita. Apakah kita sudah memiliki hati yang melayani untuk Tuhan? Mungkin kita di gereja, kita sudah melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan cara apa? Banyak hal. Ya, seperti mungkin yang gerejanya ada full band ya, kayak drum, keyboard, atau gitar juga, atau bass. Dia sudah bisa melakukan pelayanan itu. Dia mempunyai talenta untuk bisa memainkan musik. Atau seperti song leader, liturgi, atau banyak hal yang bisa dilakukan gereja. Sudah melayani di gereja itu. Atau bisa berkhotbah. Itu satu hal yang baik. Tetapi yang pertanyaannya ialah, apakah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika pulang dari gereja itu, masihkah melayani Tuhan atau tidak? Tidak hanya di gereja saja melayani Tuhan. Kadang ya konsep kita itu memiliki pemahaman melayani Tuhan itu hanya di gereja. Sehingga apa? Senin sampai Sabtu kembali kepada kenakalan. Artinya itu melayani Tuhan atau tidak? Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau di gereja Bapak Ibu melayani Tuhan, di luar sana, baik itu di tempat pekerjaan kalian, di rumah kalian, atau juga di sekolah bagi yang sekolah. Ya, tadi mungkin ya di gereja melayani dengan bersorak-sorai. Apakah juga di sana, di luar sana, di tempat manapun kita berada, apakah kita juga melayani Tuhan? Atau jangan-jangan kita melayani perut kita, atau mungkin juga melayani nafsu daripada iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, ini menjadi perenungan bagi kita. Atau jangan-jangan kita sudah terjebak pada pelayanan hanya berfokus kepada gereja. Tadi saya katakan melayani di gereja itu bagus, tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus melayani Tuhan dimanapun kita berada. Namanya hamba yang taat, yang setia itu tidak dilihat tuannya pun harus tetap taat. Ya, apalagi sekarang Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang Maha Tahu, yang melihat segala keadaan kita dimanapun kita berada. Artinya tidak ada lagi alasan bagi kita, Tuhan tidak lihat. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang sempurna, yang mengetahui dimanapun kita berada. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus melayani Tuhan. Satu ilustrasi Bapak Ibu yang dengan saya katakan adalah ada seorang majelis, ya,
Ada seorang majelis, dia sebenarnya sungguh-sungguh melayani di gereja, khususnya dalam hal menerima tamu. Tentu menerima tamu, misalnya menerima jemaat, begitu ya. Itu sesuatu hal yang sangat sulit juga, jangan disepelekan. Karena tidak semua orang bisa senyum kan. Termasuk saya sangat sulit senyum. Ya, dia sangat ramah ketika di gereja menyambut para jemaat begitu ya. Ada jemaat simpatisan, di salam, dia ramah sekali. Artinya dia sangat bagus melayani di gereja. Tapi pada suatu hari Minggu, hal yang sama dilakukan oleh sang majelis itu. Dia ramah. Tapi pas dia menerima jemaat dalam sambutannya untuk masuk ke gereja, tiba-tiba datang seorang anaknya yang kira-kira berumur kelas 3 SD. Dia datang dari rumah. Ditarik-tariklah kopernya. Koper ayahnya itu, dimasukkan baju ke dalamnya. Dimasukkan sikat gigi, odol, dan sebagainya. Terus tiba-tiba kagetlah sang ayah majelis tadi yang sedang menerima jemaat, menerima tamu untuk dia, jemaatnya itu untuk masuk ke gereja. Dia kaget, dia bertanya kepada sang anak, "Nak, kenapa kau bawa koper ini ke gereja? Ada apa sebenarnya?" Terus jawab anak itu seperti apa? Dia bilang begini kepada bapaknya, kepada ayahnya, "Pak, bapak itu kalau di gereja ini begitu ramah, senyumnya bagus. Tapi ketika nanti sampai ke rumah habis ibadah, bapak sudah marah-marah kita, tendangin bapak, mama, piring, dan lain sebagainya. Artinya bapak hanya senyum di gereja saja, ramah di gereja saja, di rumah tidak. Akhirnya, sehingga saya bawa ini koper ini ke dalam gereja supaya bapak tidur di sini saja bersama dengan pendeta supaya ramah terus. Karena apa? Karena bapak hanya tahunya bisanya ramah cuma di gereja saja, di rumah tidak, marah-marah terus. Jadi saya pengen bapak itu ramah terus. Dan bapak, saya bawa koper ini, bapak ibadah, bapak tinggal di sini saja bersama dengan bapak pendeta di pastori." Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu ini menjadi sentuhan bagi kita sebenarnya. Yang melayani Tuhan, yang hanya memiliki pemahaman melayani hanya di gereja. Tidak pernah, tapi ketika dia pulang dari gereja, sudah beda lagi karakternya. Bukan Tuhan yang dilayani. Bisa perutnya, maupun juga iblis. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ini menjadi koreksi bagi kita yang selama ini melayani sungguh-sungguh di gereja. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan di gereja. Pertanyaannya, apakah kita juga melayani cara yang sama juga di rumah kita? Karena melayani tidak hanya di gereja. Ya, apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, ya, itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Oleh karena itu, di rumah juga kita bisa melayani. Di tempat pekerjaan kita juga bisa melayani. Di jalan raya ketika lampu merah juga kita bisa melayani. Artinya taat kita di sana. Jangan tabrak lampu merah. Ya, masih lampu merah, langsung tabrak saja karena nggak sabar ya. Apalagi posisi panas, ya. Itu kan bikin kita emosi. Tetapi kalau kita memiliki prinsip kita harus melayani Tuhan dimanapun kita berada, kita harus melakukan itu. Sekalipun orang tidak tahu, sekalipun orang lain tidak melihat kita, kita harus tetap memiliki motivasi yang sama. Yang ketika kita melayani motivasi yang sungguh-sungguh di gereja, demikian juga di tempat lain kita melakukan hal yang sama. Jadi poin yang pertama, kita harus siap melayani Tuhan wherever, dimanapun kita berada. Ya, poin yang kedua adalah kita harus siap melayani Tuhan whatever. Ya, whatever itu artinya apa tuh? Apapun. Makanya kalau kita baca pada ayat yang ke-9 ayat yang 10 sampai 10 dikatakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.
Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini dikatakan pada ayat yang ke-10, demikian juga lah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu ya sama seperti apapun ya. Ketika kita melakukan banyak hal, ketika melakukan segala sesuatu, kita harus memiliki hati yang motivasi yang baik di dalam Tuhan. Jangan kita jadikan ketika kita banyak melakukan hal dalam pelayanan kita, itu menjadi sarana kita menjadi sombong. Itu sarana kita menjadi tinggi hati. Makanya ada istilah apa? Sombong rohani. Saya juga tidak tahu apakah memang ada sombong rohani. Ya kalau sombong ya pasti bukan rohani kan? Ya mungkin maksudnya sombong rohani itu sombongnya karena melakukan aktivitas rohani. Dan tentu kalau bagi saya ditanya, nggak ada sombong rohani sebenarnya. Ya kalau sombong itu pasti jasmani kan begitu. Itu pasti kan dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin banyak di antara kita yang memiliki talenta, banyak karunia yang diberikan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan itu jangan dijadikan menjadi sarana untuk kita sombong, untuk kita tinggi hati. Ada istilah begini, dia merunduk di atas gunung, dia menunduk di atas gunung. Artinya dia pura-pura merendahkan hati, tapi kan di atas gunung. Sama saja itu sombong kan begitu. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau kita baca pada teks ini, seorang hamba itu ketika banyak melakukan hal, dia tidak sombong. Malah justru dikatakan pada ayat yang ke-9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan segala. Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Artinya sudah banyak dia melakukan hal. Tapi ucapan terima kasih pun dia tidak dapat. Di sini adalah pertanyaan retorika yang sebenarnya tidak perlu membutuhkan jawaban. Karena apa? Karena dari teks ini kita bisa pahami. Ucapan terima kasih pun dia tidak dapat. Padahal dia sudah banyak melakukan pelayanan tadi. Ucapan terima kasih. Terima kasih itu semacam ya imbalan lah sebenarnya. Ya. Tapi sini ucapan terima kasih, omongan terima kasih pun dia tidak dapat. Karena apa? Karena dia memiliki prinsip. Ketika saya melakukan banyak hal untuk Tuhan, saya harus tetap rendah hati. Karena apa? Karena saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan saja. Tidak ada lain. Tidak ada motivasi lain. Yang ingin saya senangkan hanya Tuhan. Ya, sekalipun dan memang saya tidak memiliki hak untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Karena apa? Karena Allah sudah menebus saya dari perbudakan dosa. Sekarang hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Artinya saya siap mengabdi kepada Tuhan. Jadi pelayanan itu sudah menjadi keharusan bagi dia tanpa harus apa? Tanpa harus menerima ucapan terima kasih, tanpa harus menerima hadiah, tanpa harus menerima ya hal-hal yang baik. Ya, jadi mental kita harus mental yang kuat di dalam melayani Tuhan. Jangan sedikit-sedikit hidup kita mengalami kebangkrutan di dalam usaha kita. Kita sudah mengeluh kepada Tuhan. Mungkin kita bilang begini, Tuhan, aku kan sudah melayani Tuhan banyak hal. Tetapi saya kok tidak diberkati. Kan kadang kita berpikir seperti itu ya. Kadang kita memiliki konsep yang salah tentang berkat, tentang melayani Tuhan. Kita memiliki begini mungkin, saya mau melayani Tuhan, asalkan Tuhan memberkati saya. Tentu itu suatu hal yang salah. Tuhan sudah memberkati kita lebih dahulu. Sekarang kita tugasnya untuk istilahnya tuh gantian begitu loh. Ya, Allah sudah memberkati kita, bukan lagi mengharapkan berkat Allah. Jadi berkat Allah itu sudah datang lebih dahulu kepada kita. Melalui apa? Kematian Yesus di kayu salib menebus hidup kita. Yang dahulu itu di dalam perbudakan dosa bersama-sama dengan iblis. Artinya berkat Allah sudah ada lebih dahulu datang kepada kita. Baru kita melayani. Jangan dibalik. Melayani dulu, baru mengharapkan berkat. Tidak. Berkat Allah sudah datang, berinisiatif datang kepada kita. Melalui kematian Yesus yang mencurahkan darahnya sedemikian rupa. Nah sekarang kita gantian dong. Allah sudah lebih dahulu melayani kita, menyelamatkan kita. Sekarang gantian sama
Ya, layanilah Tuhan. Jadi jangan dibalik, saya mau melayani Engkau Tuhan, tetapi dengan syarat. Nah, pakai syarat lagi sama Tuhan. Ironis toh? Jadi itu satu konsep yang salah ya. Jadi jangan ada pemikiran kita sebagai ya orang-orang percaya, aku tingkatkanlah pelayananku dengan syarat Tuhan tambahkan berkat-Mu. No. Jadi yang benar adalah apapun keadaan saya, baik sakit, sehat, baik itu saya miskin, kaya, keadaanku apapun bagaimanapun, saya harus tetap memberikan yang terbaik. Saya harus tetap melayani Tuhan. Menjadi komitmen saya harus mau melayani Tuhan. Sekalipun bagaimanapun keadaan hidup saya. Nah, itulah yang pada teks ini, ketika kita banyak melakukan banyak hal, ya, jangan pernah mengharapkan imbalan dari Tuhan. Ya, jangan pernah mengharapkan saya melayani Tuhan supaya saya kaya, supaya saya diberkati Tuhan. Itu konsep yang salah. Allah sudah lebih dahulu memberkati kita, dan sekarang waktunya kita melakukan segala sesuatu. Kita melakukan banyak hal, kita melakukan apapun itu, yang penting menyukakan hati Tuhan. Itu yang harus ada dalam pemikiran kita, dalam hati kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita, itulah yang menjadi komitmen kita di dalam melayani Sang Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah belajar 2 poin atau 2 hal tentang firman Tuhan ini. Yang pertama tadi apa? Kita melayani Tuhan dimanapun atau kemanapun. Dalam bahasa Inggris dikatakan wherever. Yang kedua, kita harus melayani Tuhan apapun yang ditugaskan itu, whatever. Tetapi jangan tujuan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk tetap semakin hari semakin kecil. Sama seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah Yesus, biarlah Engkau, biarlah Allah semakin hari semakin besar, dan aku semakin hari semakin kecil. Jadi jangan ada lagi keluar istilah sombong rohani. Ya, kalau sombong itu pasti bukan rohani. Ya, kalau sombong pasti hal yang jahat. Kiranya Bapak Ibu merenungkan ini. Karena kita melayani Tuhan, karena Allah sudah lebih dahulu melayani kita. Jangan ada lagi motivasi-motivasi yang salah dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap pelayanan kita. Kiranya firman Allah ini menolong kita. Kita renungkan supaya kita menjadi hamba Tuhan yang setia, atau hamba Tuhan yang taat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Firman-Mu telah kami sudah dengarkan. Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu ini menguatkan hati kami, supaya kami semakin hari bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan kami yang kami harus layani. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.